Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang guru di Pariaman ditangkap polisi karena cabuli muridnya. Polisi periksa teman sekolah dan guru yang menyebabkan Aldelia terbakar. Seorang pencari ikan ditemukan tewas mengambang di Sungai Batang Piruko, Darmasraya. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menyatroni rumah seorang guru berinisial A yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Pariaman Selatan pada Minggu malam. Polisi juga membawa surat perintah penangkapan terhadap guru yang sehari-hari mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Pariaman Timur. Saat didatangi polisi, sang guru terlihat tenang dan menerima polisi dengan baik-baik. Terduga pelaku juga membaca surat perintah penangkapannya dengan tenang. Meski tidak melakukan perlawanan, sang guru tidak mengakui perbuatannya. Namun demikian, polisi tetap membawanya ke Polres Pariaman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Guru A ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban yang mendapatkan pengaduan dari anak perempuannya. Korban dicabuli tersangka di ruang kelas ketika jam pelajaran selesai dan sekolah sepi. Korban juga diancam untuk tidak melaporkan kepada siapapun kalau ingin nilai mata pelajaran yang diajarinya tinggi. Ya, untuk tersangka diduga melakukan terhadap murid SD, ya telah kita amankan penangkapan di rumahnya sendiri yang beralamat di pada sekitar pukul 1.00 WIB. Tersangka sendiri statusnya? Untuk tersangka berstatus ASN, ya, ASN guru di salah satu SD di Pariaman Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini guna mengungkap berapa banyak murid yang sudah dicabuli oleh tersangka. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang menyebabkan terbakarnya Aldelia, pelajar sekolah dasar di Kecamatan Ampek Koto, Awamalintang, Padang Pariaman, hari Senin. Pemeriksaan dilakukan di Polsek Awamalintang. Terduga pelaku berinisial R, penyebab terbakarnya Aldelia, termasuk yang ikut diperiksa. Terduga adalah teman sekolah korban. Diperiksa bersama 3 orang temannya satu sekolah. Selain itu juga diperiksa 3 orang guru mereka. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan polisi dari keluarga korban. Tak lama setelah Aldelia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit M. Jamil Padang, Selasa pekan silam. Pemeriksaan dikebut karena termasuk kasus yang menjadi perhatian orang banyak. Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap penyebab terbakarnya Aldelia saat gotong royong di sekolah. Selain temannya, tidak tertutup kemungkinan juga guru sekolah ikut dijadikan tersangka karena dianggap lalai dalam mengawasi anak didiknya. 1-2 hari ini rampung pemeriksaan supaya Rabu besok rencana akan menggelar perkara untuk tingkat penyidikan. Untuk dalam laporan polisi yang kami terima itu teman korban, ya, yang juga menduduki kelas 4 SD,
berinisial R. Yang lainnya nanti akan berkembang jika nanti terbukti ada oknum guru yang melakukan kelalaian dalam pengawasan terhadap korban, kami juga akan minta pertanggungjawaban secara pidana. Kisah Aldelia yang menyedihkan ini meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya mencapai 80%. Korban awalnya dirawat di RSUPM Jamil di Padang, kemudian disuruh pulang meski belum sembuh karena menggunakan BPJS tanggungan pemerintah. Terlantar di rumah, korban akhirnya dirawat di RSUD Padang Pariaman. Atas perintah Bupati, pihak RSUD merujuk korban ke RSUPM Jamil. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Keluarga korban berdatangan ke lokasi dan langsung meratap saat melihat jasad anggota keluarganya terbujur kaku di pinggir sungai Batang Piruko. Ibu korban meraung keras. Istrinya yang datang belakangan justru tak bisa berkata-kata dan pingsan di lokasi. Alhasil, warga dan polisi yang datang ke lokasi harus bekerja keras mengangkat ibu dan istri korban dan membopong mayat korban ke puskesmas. Korban bernama Bambang Irawan dan berusia 43 tahun. Sehari-hari, korban mencari ikan di sungai Batang Piruko. Jika pekerjaannya di kebun sawit telah selesai, lokasi korban mencari ikan tak jauh dari kebunnya. Minggu siang, seorang warga yang melintas di jalan di pinggir sungai melihat jasad mengambang. Serta-merta, mayat itu dievakuasinya ke pinggir sungai dan dibantu warga lain untuk mengangkatnya ke daratan. Kita lewat situ, kita mungkin sama Bambang itu. Kita angkat, bawa ke sini. Sampai di sini nggak kuat mana naikkan dia pinggir nih. Kita bantu sama orang tadi. Tim Inafis Polres Darmasraya yang melakukan olah TKP tak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh puskesmas, sehingga polisi berkesimpulan jika korban meninggal bukan akibat tindakan pidana. Ada penemuan mayat yang mengembang di aliran sungai Batang Piruko. Tidak ditemukan bekas luka ataupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kemudian dengan dasar tersebut, kuat dugaan korban meninggal dunia karena tenggelam. Kemudian dari pihak keluarga juga menyatakan bahwasanya korban menderita ataupun ada riwayat sakit asam lambung, sehingga kuat dugaan korban ketika mencari ikan di sungai asam lambungnya kumat sehingga tenggelam di sungai. Informasi dari keluarganya, korban menderita penyakit asam lambung yang akut. Diduga saat berada di sungai, penyakitnya kambuh dan tak ada orang yang menolongnya, sehingga korban terbenam dan meninggal. Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar selalu beraktivitas dengan melibatkan orang lain. Apalagi jika kita menderita penyakit yang bisa menyerang kapan saja. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim SAR gabungan menemukan bagian tubuh manusia yang diduga korban banjir bandang di Kecamatan Limakaum, Tanah Datar pada Minggu siang. Petugas harus menggunakan peralatan tambahan karena korban berada di bawah gelondongan kayu dan tertimbun oleh lumpur yang telah mengeras. Usai dievakuasi, seluruh temuan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hanafiah Batu Sangkar untuk selanjutnya diidentifikasi oleh DVI Polda Sumbar. Penemuan korban ini berawal dari informasi warga yang curiga dengan banyaknya lalat di sekitar lokasi temuan. Informasi itu ditindaklanjuti petugas dengan mencari dan membongkar material lumpur yang menimbun korban. Tadi memang ada laporan
dari tim kepada kami bahwa ada berupa potongan tubuh yang ditemukan, dan itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit, dan kami belum bisa menentukan apa dan siapa, karena kami masih menunggu tim DVI besok untuk menindaklanjutinya. Korban meninggal akibat banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi di tanah datar berjumlah sebanyak 32 orang. Jika hasil identifikasi yang dilakukan tim DVI Polda Sumbar ini sesuai dengan data korban yang hilang, maka data korban bencana yang hilang berkurang menjadi 9 orang. Hingga saat ini memasuki hari ke-16 pasca bencana, pencarian korban masih tetap dilakukan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.